Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi dalam resensi buku di pagi yang cerah ini. Ya, ini karya dari Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto tahun 2017. Jadi waktu pencalonan tahun 17. Ini sangat menarik supaya Pak Prabowo masih ingat tentang apa-apa yang dinyatakan dalam buku ini. Sehingga dalam kemungkinan 5 tahun ke depan bisa menepati janjinya dalam buku ini. Ya, buku sangat menarik karena merupakan pandangan strategis beliau ya. Negara kaya raya tapi masih banyak rakyat yang hidup miskin. Nah, inilah komitmennya di dalam memimpin negara kita 5 tahun ke depan. Walaupun dibuat 5 tahun yang lalu, karena 5 tahun yang lalu beliau juga mencalonkan sebagai presiden. Tapi terpilih dari rakyat mulai tahun ini ya. Buku kami bacakan isinya yang pertama adalah membangun kesadaran nasional. Ini yang cukup menarik karena di pandangan beliau setelah 70 tahun ya 70 tahun lebih Indonesia merdeka tapi Indonesia sepertinya menuju negara gagal. Ini pandangan beliau. Sekarang waktunya untuk sadarkan kader bangsa ya supaya sadar bahwa negara kita ini mau menuju negara gagal ya supaya tidak jadi gagal ya bagaimana untuk segera diperbaiki. Nah, kebetulan dia sudah menjadi presiden sehingga waktunya untuk menyadarkan negara kita tidak jadi gagal kan gitu. Yang kedua adalah kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Ya betul, kekayaan kita itu hanya 1% orang Indonesia yang menikmati kemerdekaan. Ya, seakan-akan Indonesia negara yang super kaya tapi dinikmati oleh sebagian kecil dari kita dan sebagian besar malah lari ke luar negeri. Nah, inilah tantangan besar kita ya, kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Tantangan yang kedua adalah demokrasi kita dikuasai pemodal besar. Ya kita membaca berita, mendengarkan berita dan berbagai informasi bahwa negara kita sedang dikuasai oleh negara asing dengan cara demokrasi. Nah, ini yang nanti kami bacakan pesan Bung Karno di akhir bab ini ya. Jadi demokrasi, tapi demokrasi yang dibeli. Siapa yang membeli? Yaitu para pemodal besar. Ya, sehingga berita terbaru lautan bisa dipagari oleh pemodal besar itu. Padahal undang-undang mengatakan bahwa lautan itu harus akses bersama, bahkan pantai saja harus dibuka secara bersama, itu malah ada lautan yang dipagari. Dan ini presiden kita segera cepat-cepat untuk membuka pagar itu. Ya, partai, survei, pemilih, dan media besar menjadi dikuasai oleh para konglomerat dan itu bisa mempengaruhi opini masyarakat. Nah, itulah demokrasi yang dibeli oleh para konglomerat. Kemudian strategi kita bagaimana mencegah tragedi Indonesia? Ya, bagaimana mewujudkan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang mandiri, yang konstitusional, ya, membuat demokrasi rakyat. Ya. Kalau kita lihat Indonesia termasuk yang terburuk. Nah, ini. Jadi secara matematik saja Indonesia terburuk nomor 4. Ya, artinya bahwa memang matematika sangat penting ya untuk menyadarkan kita. Gampangannya itu Indonesia itu negara super kaya, negara super besar, negara makmur, negara gemah ripah laut jinawi. Nah, tetapi kok menjadi negara yang dikatakan kaya ya enggak, walaupun tidak mau dikatakan negara miskin. Tapi di dalam kenyataannya banyak aset-aset kita yang lari ke luar negeri. Kemudian aset-aset kita yang menguasai juga orang luar negeri. Kemudian pantai-pantai kita, tambang-tambang kita, dan semuanya juga tidak dikuasai oleh anak
bangsa sendiri. Itu kan paradok ya. Maka ini juga sesuai dengan judulnya ya, paradok Indonesia. Negara kaya raya tetapi masih banyak rakyat yang hidup miskin. Nah, inilah menjadi pandangan kita bagaimana mengembalikan Indonesia ini negara yang kaya. Itu yang sudah cukup besar. Nah, kalau kita lihat kenapa negara kita itu tidak bisa lepas dari kekuasaan asing, karena situasi utang kita memang sangat besar. Ya, ini saja karena buku ditulis tahun 2017, hutang kita itu sudah sampai 109 triliun. Nah, ini kan sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini jadi presiden ya bisa mengembalikan itu. Bagaimana posisi Indonesia menjadi baik. Nah, ada judul yang sangat menarik juga, Indonesia terlalu banyak bohong oleh elit-elitnya. Ya, bisa saja para elit-elitnya itu memang kebohongan itu bisa kebohongan soal data, soal kekayaan yang kelihatan hidup sederhana tapi kekayaannya disimpan di luar negeri, maka multiplier efeknya di luar negeri bukan di Indonesia. Ya, bahkan pegang rupiah aja tidak mau, harus pegang dolar. Menyimpan kekayaannya tidak di Bank Indonesia tapi di bank asing. Kemudian belanjanya juga tidak dibelanjakan dalam negeri tapi belanja di luar negeri. Ini kan multiplier efek dari proses ekonominya banyak ke negara-negara luar, sehingga dikatakan tadi kekayaan Indonesia lari ke asing. Tidak hanya karena penambangnya orang asing, tapi belanjanya juga ke asing. Nah, itulah yang sangat miris ya di dalam kerangka Indonesia ini. Jadi Indonesia yang enggak Pak, nggih. Indonesia yang sangat kaya raya ini tetapi terjadi paradok-paradok yang sangat mengerikan ya. Nah, ini judul yang sangat menarik. Kadang pemimpin bisa dibeli karena uang berkuasa di pemilihan. Nah, ya mudah-mudahan Pak Prabowo kemarin pemilihannya tidak dengan cara membeli juga ya. Nah, karena menang juga lewat pemilihan. Kalah juga lewat pemilihan. Jadi ini kami bacakan karena sangat menarik ya. Sungguh taruhan kita sangat besar. Sekarang kita merasakan bahwa masyarakat kita, bangsa kita sedang mengalami suatu penyakit yang mendalam. Setiap unsur masyarakat kita sudah rusak. Rusak moral, rusak mental. Nah, ini kan sangat paradoks sekali ya. Indonesia negara yang sangat santun, negara yang sangat menghargai antar sesama, ramah tamah dan lain sebagainya, tetapi dikatakan rusak moral dan rusak mental. Ini saat pemilu ya. Ya, setiap unsur di masyarakat kita, setiap tingkatan kepemimpinan sudah syarat dengan sogok menyogok. Orang yang punya banyak uang atau dimodali banyak uang bisa membeli suara, membeli loyalitas dan membeli ketaatan. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo masih ingat ini. Sehingga mereka berkuasa tidak sekedar ini, karena ini adalah catatan beliau ya. Sekarang banyak pemimpin kita, banyak pejabat kita bukan taat kepada Undang-Undang Dasar, bukan taat kepada kepentingan bangsa, tetapi taat kepada yang memberi uang. Nah, jadi para pemimpin kita ya termasuk presiden, menteri, gubernur, bupati. Nah, ini taat kepada konstitusi negara atau taat pada pemberi uang. Ini di sini saya bukan. Ya. Sekarang saya bacakan lagi. Sekarang banyak pemimpin kita, banyak pejabat kita bukan taat kepada Undang-Undang Dasar 45, bukan taat kepada kepentingan bangsa, tetapi taat pada pemberi uang. Ini semua karena demokrasi kita liberal yang kita laksanakan sekarang ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, ini disadari bahwa negara kita adalah negara liberal dalam hal demokrasi. Nah, para pemodal besar yang sangat menarik. Nah, terakhir ini saya
beri peringatan Bung Karno ini. Ya, peringatan Bung Karno. Semua negeri sopan, kita mempunyai parlemen. Semua negeri sopan, kita bersistem demokrasi. Tetapi di semua negeri-negeri sopan itu kini rakyat jelata hidupnya tertindas. Ya, kita memang hidup di negeri sopan, tapi rakyat kita tertindas. Ini kan paradok juga. Nah, ini pesan Bung Karno ini. Demokrasi mereka bukanlah demokrasi kerakyatan yang sejati, melainkan demokrasi berjuis belaka. Gitu kan? Jadi negeri berjuis ya, negeri para pemilik modal. Rakyat hanya sebagai pemilih yang diberi upah. Benar, rakyat boleh ikut memerintah, tetapi kaum berjuis lebih kaya dari rakyat jelata. Mereka dengan harta kekayaan, dengan surat-surat kabarnya, dengan buku-bukunya, dengan bioskop-bioskopnya, dengan segala alat kekuasaan, bisa mempengaruhi semua akal pikiran kaum pemilih, mempengaruhi semua jalan politik. Ini kata Bung Karno tahun 1933. Naskah Mencapai Indonesia Merdeka tahun 1933. Ditulis sebelum Indonesia Merdeka sudah ditulis. Ya, bagaimana kini? Hampir cocok. Ya, bahkan makan sudah betul ya. Ini ditulis tahun 33 sebelum Indonesia Merdeka. Kekhawatiran Bung Karno tentang demokrasi kita, yang demokrasi itu dibeli kaum borjuis, wah sudah terbukti ini. Demokrasi mereka bukanlah demokrasi kerakyatan yang sejati, melainkan suatu demokrasi borjuis belaka. Nah, kita lihat hampir semua demokrasi, mulai dari tingkat lurah, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Nah, ini kan sangat paradoks sekali ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita. Mudah-mudahan Indonesia kita semakin baik. Nasruminallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.